Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Wiwin Sumiati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya difasilitasi oleh Ibu Halimatus Sa'diyah MPD sebagai fasilitator dan Bapak Angga Priyakusuma MPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi ini yang pertama, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam perjalanan pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya telah mempelajari 4 modul dari paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada paket modul 1 ini, saya telah mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama, dari modul 1.1, saya mendapatkan pembelajaran bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran dari modul 1.2 yaitu guru penggerak diharapkan memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing melalui pendalaman nilai-nilai guru penggerak dalam diri guru penggerak. Pembelajaran dari modul 1.3 adalah betapa pentingnya pendidik memiliki sebuah visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid-murid sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal, serta pentingnya prakarsa perubahan diri yang lekat dengan visi, profil pelajar Pancasila, dan aset yang telah dimiliki. Pada modul 1.4, saya mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya telah memahami bahwa pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, serta memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami, seperti pernyataan Ki Hajar Dewantara berikut. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang pendidik sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, guru harus memahami hukuman dan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Untuk itu, guru sebaiknya menghindari untuk memberikan hukuman maupun penghargaan agar menjadi pribadi yang seperti yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kelima, guru harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang keenam, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterima di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, posisi kontrol seorang guru. Miskonsepsi tentang makna kontrol antara lain ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif dalam upaya menerapkan disiplin positif di sekolah adalah perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran sendiri. Hal ini dapat pendidik lakukan dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan tersebut antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer akan menerapkan segitiga restitusi dalam masalah dengan tujuan agar murid berperilaku untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Lalu, keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi
pelajari pada 3 modul sebelumnya, yaitu salah satu tanggung jawab seorang pendidik sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Menciptakan lingkungan yang positif merupakan salah satu upaya mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Karena suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, merupakan upaya membantu mencapai visi guru penggerak. Sebagai guru penggerak harus memahami bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, tujuan akhir dari keempat modul tersebut adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dan Permendikbudristek RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024. Saya telah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga telah mencoba mengimplementasikan konsep tersebut di sekolah saya, terutama membuat keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan dalam mempelajari konsep-konsep inti pada modul ini adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan kurang efektif karena penghargaan dapat mengakibatkan bergeser motivasi murid, merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Bahkan penghargaan merupakan hukuman bagi murid lain yang tidak mendapat penghargaan. Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya telah menyadari tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu melibatkan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama untuk menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya perankan, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait disiplin positif. Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani siswa yang mencontek ketika ulangan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui langkah-langkah tersebut, murid merasa dihargai dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Perasaan saya semakin termotivasi untuk terus melakukan perubahan dalam memperbaiki posisi kontrol saya dalam menyelesaikan masalah terkait disiplin positif murid, serta yakin bahwa jika semua guru di sekolah saling berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif segitiga restitusi, maka secara perlahan akan terbentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu
kepada guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemberi hukuman dan pembuat orang merasa bersalah. Perasaan saya pada saat itu, saya merasa tindakan saya dengan memberikan hukuman adalah sudah tepat. Karena dengan memberikan hukuman, saya beranggapan akan memberikan efek jera, walaupun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya juga sering diliputi perasaan bersalah karena telah memberikan hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait disiplin positif murid. Perasaan saya ketika saya memposisikan peran saya sebagai manajer serta menerapkan praktik restitusi ini, saya tidak diliputi perasaan bersalah lagi, serta menyadari bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid merasa senang dan dihargai karena diberi kepercayaan dan dilibatkan dalam mencari solusi permasalahannya, sehingga dapat menemukan rasa tanggung jawab dalam diri. Setelah kilas balik, ternyata sebelum mempelajari modul ini dengan tidak disadari, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan saya lakukan. Tahapan yang pernah saya praktekkan hanya tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, yaitu dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan memberi pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah perlu adanya kolaborasi yang baik antar seluruh warga sekolah dan juga orang tua murid. Jika seluruh guru menerapkan segitiga restitusi dengan sungguh-sungguh dalam setiap menyelesaikan masalah yang dilakukan murid, maka budaya positif akan mudah dan cepat terwujud. Orang tua murid pun juga harus dilibatkan dalam menciptakan budaya positif, karena rumah atau keluarga adalah tempat yang utama dalam penanaman budaya positif, sehingga tumbuh suatu kebiasaan atau karakter yang baik dalam diri murid. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.